pindah ke alam barzah itu ada kenangan juga dikroya. Oh, tapi kalau kenangannya tidak baik kan tidak enak ceritanya. Tapi kalau kenangannya baik, oh aku dulu semasa hidup pernah iktikaf 10 hari di Masjid Al-Hidayah. Dahiku dipakai sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Itu harus disyukuri. Karena tidak semua takdir begitu. Ya. Takdir itu kan Anda tidak bisa menentukan. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya kita patut mensyukuri apa yang kita amaliakan saat ini. Mudah-mudahan jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melanggengkan warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi ikhtiar kita kelak insyaallah bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ayat dalam Al-Quran yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah atau jauhilah atau takutlah dirimu dan ahlikum, keluargamu dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang dalam berkeluarga itu tidak bisa hidup sendiri, soleh sendiri, tidak bisa. Harus ngajak anggotanya, apalagi bapak-bapak yang menjadi pemimpin rumah tangga. Jadi harus mengajak anggotanya, anaknya diajak, wong rumahnya diajak. Sekecil, sekup besarnya, kalau ada Pak D-nya diajak, uaknya diajak, omnya diajak, tantenya diajak, ponakannya diajak, sepupunya diajak. Jangan berpikir mode orang-orang yang tidak tahu. Kau, aku, yang penting aku tidak apa-apa, berejolah kau. Manilah seperti aku, baru aku tegak. Jangan. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita ini disuruh menjaga diri dan menjaga keluarga dari api neraka. Nak jaga ini butuh orang-orang yang ngerti. Jago, tidak ngerti, percuma banyak. Apa nak dijago? Tidak tahu. Keeper bola. Dia tidak ngerti tak mau jadi keeper. Suruh jadi keeper, gol terus. Benar tak Pak? Benar kan? Jadi kita nak ngerti. Nah, salah satu orang yang mengerti dan bisa menjaga diri dan keluarganya dari api neraka itu diantaranya ada pada Quran surah Ali Imran ayat 79. Jadi ada Ustaz Azmi. Ustaz Azmi ini mahasiswa sekolah tinggi Ilmu Al-Quran Al-Hafifiyah Palembang. Beliau ini imam di mana-mana, termasuk di sini saya ketemu beliau ini. Kalau Quran surah
Ali Imran ayat 79 di mana bunyinya? Maka Ali Basyarin ثم يقول للناس كونوا عبادا لي في دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Sadaqallahu adzim. Luar biasa. Memang murid Kiai Al-Nawawi Al-Hafiz. Kita bacakan Fatihah buat Kiai Al-Nawawi Al-Hafiz semuanya. Dan juga Ustaz Abdul Razak yang saat ini sedang sakit. Harusnya beliau yang duduk di sini. Beliau sakit, kita saya yang menggantikan. Ala hadina wa kulli sholih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat tersebut ada kata-kata kunu rabbaniyin. Kalian jadilah rabbaniyun. Rabbaniyin ini apa? Rabbaniyin ini apa? Kita tak tahu kalau tidak dia tafsir. Rabbaniyin tidak tahu kalau tidak dia tafsir. Tafsir itulah literatur warisan para alim untuk memahami Al-Quran. Sebelum akal kita ngomong macam-macam tentang Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran. Tafsir paling sederhana itu terjemahan Quran. Yang paling sederhana. Mau lebih dalam lagi banyak. Ada tafsir Buya Hamka, ada tafsir Quraisy Shihab. Yang lebih dalam dan lebih panjang itu biasanya tafsir lama, seperti tafsir Imam Tabari. Di tafsir Tabari, ketika menafsirkan Rabbani, tapi sebelum kita bicara Rabbani, ayat ini turun dulu Nabi SAW dilatar belakangi oleh aduan atau cemoohan, cibiran orang-orang ahli kitab. Jadi orang-orang ahli kitab datang kepada Nabi SAW. Mat, kami ngajak kami masuk Islam, biar kami nyembah kamu. Datang rohibnya yang namanya Regis itu. Iyo, kau ngajak kami nyembah kamu. Karena kenapa? Karena bayangan mereka yang diterangkan di kitab At-Tabari. Dalam bayangan mereka itu kan menjadikan Isa sebagai Tuhan, atau Uzair itu sebagai anak Tuhan. Nah ini Muhammad ini kami nyembah dia. Kata Nabi SAW, ma'adallah, kata Nabi. Ma'adallah itu artinya ma'adallah. Ma'adallah, teks hadisnya ma'adallah. Ma'adallah itu artinya na'udzubillah min dzalik. Tapi bahasa Al-Qur'annya ma'adallah. Nah itu di surah Yusuf ada juga ma'adallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalimat diajarkan Al-Quran. Kalau ada sesuatu yang kita itu dengarnya tidak bagus, dan biasanya kita mengucapkan na'udzubillah min dzalik gitu ya. Nah, itu diajarkan dengan bahasa Al-Quran ma'adallah. Artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ini diutus bukan untuk yang seperti itu, kata Nabi SAW. Sehingga turunlah ayat ini. Maka nali masyarakat tidak wajar
untuk seluruh manusia. Bashar itu artinya jamak dari Bani Adam. Tidak ada bentuk tunggalnya. Basyarun, Basyarun tidak ada. Apalagi jadi yang tidak ada perbuatan. Bashar itu artinya umat manusia. Tidak wajar bagi manusia siapapun yang Allah anugerahkan kitab. Jadi Allah anugerahkan ayat ya di bahasa ayat yang Allah kita dikasih kitab, walaupun hukum, walaupun kenabian, luar biasa. Ada manusia Allah kasih privilege berupa satu kitab, buku petunjuk, manual book, kemudian diajarkan hukumnya pula, kemudian diberi gelar kenabian untuk mengatakan apa? Kunu ibadali, jadilah kamu hambaku. Ini nyentil para ahli kitab juga pada saat itu yang menjadikan nabi mereka sebagai Tuhan. Dan mungkin nabi itu sebelum Nabi Muhammad SAW nyuruh umatnya untuk nyembah dia, tidak mungkin. Tapi kok faktanya ada, pasti ada yang error, ada yang salah. Maka ayatnya tulisannya walakin kunu rabbaniyin, tapi mereka justru menyuruh umatnya untuk menjadi rabbaniyin. Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah rabbani kalian itu atas apa yang telah diajarkan dari Alkitab, Al-Quran dalam konteks kita, dan apa yang kalian pelajari. Jadi Rabbani kata Imam Tabari itu diantara makna-maknanya adalah orang alim dan orang bijak. Hukama wal ulama. Ulama ini bukan ulama gelar masyarakat. Ulama gelar masyarakat itu cepat dapatnya. Kita imam 2-3 kali di Masjid Nur Hidayah ini, jadilah ulama. Langsung dipanggil ustaz. Kita ngajar TTA 2-3 kali jadi ustaz. Itu gelar masyarakat. Kiai juga. Kiai itu gelar budaya. Dapat SK jadi ketua MU misal, Nahdlatul Ulama. Besoknya lagi dipanggil kiai. Cepat jadi ustaz, kiai dan sebagainya. Nah, ulama yang betul-betul ulama itu ada di Al-Quran dan hanya Allah yang tahu. Tapi kita bisa melihat tanda-tandanya. Tanda-tanda ulama ini apa? Tanda-tandanya itu yakhsyallah, ada khasyatun, ada rasa takut kepada Allah. Semakin pinter, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dia alim, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli alim di mana. Anda alim di bidang perdagangan. Selama Anda berdagang, semakin Anda pandai menjadi bisnismen, semakin Anda tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda takut. Ada orang semakin pintar tafsir, tapi semakin tidak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dibilang ulama sama manusia, tapi bukan ulama yang sebenarnya.
Kenapa? Karena tidak ada khasyatun. Yang takut kepada Allah hanya hamba-hambanya alim. Jadi yang alim, benar-benar alim itu adalah yang dianugerahkan Allah ilmu, dan ilmunya itu digunakan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ahli nuklir, ada ahli teknik sipil, ada ahli apapun di bidang Anda. Semakin Anda ahli, semakin Anda takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ciri-ciri ulama dalam diri Anda. Ini yang saya. Jadi ulama itu bukan kampringannya kiai, ustaz, santri, bukan. Alim inilah yang seperti ini yang bisa jadi robbani. Orang-orang robbani inilah yang nanti membawa dirinya dan keluarganya, baik lingkup kecil maupun lingkup besar, terhindar dari Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu makna robbani itu dalam tafsir Tabari juga dikatakan mereka yang bertakwa dan mengurusi orang. Ada takwa mengurusi orang. Terserah orangnya siapa, mau dia keluarganya sendiri atau siapa. Apalagi bapak-bapak di sini yang sudah menjadi kepala keluarga, itu harus jadi robbaniin, jangan tidak. Karena kalau enggak, kita enggak tahu mau diarahkan kemana keluarganya. Orang-orang robbaniin ini mengajak dirinya dan lingkup keluarganya untuk ke arah ketakwaan, sehingga perlu menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam aktivitas dia, dalam keluarga. Jangan sampai tidak ada Rasul dari cara bicara anak kita. Jangan sampai tidak ada Rasul dari cara makan anak kita. Jangan sampai tidak ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari cara bagaimana anak kita berinteraksi dengan teman-teman. Ini seorang kepala makan harus melihat betul. Kenapa? Jagonya cak bayi itu, kalau anak kita masih bayi, ada nyamuk kan, kita tepok-tepok nyamuknya, jagonya biar tak gigit nyamuk. Kalau perlu beli keramik, jagonya tadi. Hadir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Macam ini butuh effort. Karena tidak kadit, wong dari lahir langsung jadi pengikut Rasul totalitas atau yang loyal, tidak ada. Bisa saya tanya Bapak baik, seberapa berani ngomong saya ini 100% ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Agak tidak pede, agak tidak pede. Nabi itu luar biasa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum melakukan sesuatu, dia dulu melakukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nyuruh salam, ini tradisi salam, tradisi sapa. Tradisi sapa itu kan tradisi warisan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi memulai salam pada anak-anak. Padahal dia nyuruh liyusallimus shaghir 'alal kabir. Hendaknya yang junior itu nyapa yang senior. Tapi kadang Nabi dului nyalami anak-anak. Ini Nabi ngasih contoh. Nah, kita harus mengikuti. Nabi ada doa. Gak tahu bapak-bapak atau ibu kira-kira mau nggak baca doa Nabi? Nabi itu nanya, ya Allah, jadikan aku miskin.
Pernah dengar coba hadisnya. Nabi minta miskin, dia jadi pemimpin orang-orang miskin. Kita ini doanya apa? Minta miskin atau minta kaya? Minta kaya. Dari situ saja kita berat ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ aja. Maka ikut Nabi ini butuh ilmu, butuh ilmu. Kita tidak bisa ikut dari sisi yang ini, jangan tinggalkan yang sini. Ada orang-orang yang mampu di situ. Tapi kan memilah-milah ini tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam butuh ilmu. Orang-orang berilmu berilmu, butuh ilmu. Misal, kita ingin bima untuk alimul kita bahwa bima untuk tadrusun. Ini ada kontinuitas. Seorang Rabbani itu bukan orang yang pandai saja, tapi dia terus menerus mengajar dan terus menerus menelaah kitab. Karena Al-Quran menggunakan kata kerja mudhari. Kata kerja mudhari itu kata kerja bukan masa lampau, tapi kata kerja dalam bahasa yang artinya bisa kontinuitas, terus menerus. Jadilah Rabbaniin atas apa yang terus menerus kamu pelajari dari Al-Quran dan apa saja yang telah kamu pelajari dari atau kamu ajarkan dari. Jadi terus belajar. Tidak punya ilmu langsung dia kasih saja, stop dia belajar. Enggak. Siapapun kita, Al-Quran itu kita bersama. Dia bukan kaplingannya kiai, bukan kaplingannya ustaz, bukan kaplingannya santri. Kita ini khususnya umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib mempelajari Al-Quran dan mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Nah inilah bentuk pembelajaran kita. Jangan sampai tidak jadi, dan harus diwariskan ke generasi setelah kita. Jangan sampai tidak belajar Al-Quran, jangan sampai tidak belajar Sunnah. Apa itu Sunnah? Sunnah itu perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita bilang yang pilah-pilah tadi. Perbuatan, perkataan, dan persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suka makan paha kambing. Bapak-bapak suka tidak makan paha kambing? Ada yang suka, ada yang tidak. Apakah yang tidak itu dikatakan tidak ikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Disinilah orang-orang Rabbani yang kita menjatuhkan. Kalau tidak bingung kita ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau ditipu sama orang-orang yang ngaku-ngaku ikut Nabi. Ada orang, ini mohon maaf jika menyinggung Bapak Ibu ya, istrinya 4, mengaku paling ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena banyak lebih dari satu. Bapak-bapak yang istrinya 1 itu masih belum berarti ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dipromosikan. Nah ini kan bisa tertipu kalau kita tidak jadi Rabbani, kalau kita tidak menelaah Alkitab dan menelaah As-Sunnah. Ini penting. Jadi jangan sampai tidak ada Rasulullah dalam aktivitas kita dan keluarga kita. Saya punya guru, ini sekedar berbagi bapak-bapak ibu-ibu yang harus Subhanahu agar hadir Rasulullah SAW dalam aktivitas kita. Bapak-bapak ibu-ibu kalau
ingin Rasul ada di rumah kita. Itu kata Syekh Mustafa Al-Azhari, salah satu guru kami di Mesir dulu. Itu pernah menyampaikan, ada alim mengatakan kalau ada kitab Sunan Tirmizi dalam rumah Anda, itu seperti Rasul ada di rumah Anda. Tapi dipelajari, jangan jadi pacaran toh. Kalau jadi pacaran toh, tidak bisa. Hanya orang-orang rohani yang mau menjadikan kitab-kitab tersebut untuk dipelajari. Kalau tidak sampai rohani, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mempelajari As-Sunnah, walaupun itu ada di depan. Kenapa? Karena kata Imam Tabari tadi, salah satu sifat rohani itu adalah orang-orang yang ada takwa. Dan hanya ketakwaan inilah yang menjadikan kita mau menelaah dan mengambil pengajaran-pengajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mungkin bisa menjadi refleksi bagi kita semua, sehingga kita semakin semangat untuk menjadikan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita menjadi generasi-generasi rohani. Sudah ada bibitnya, tinggal ditumbuhkan. Buktinya apa? Mau sholat jamaah, mau kan sholat jamaah? Ini sudah ada bibit. Sayang kalau tidak ditumbuhkan, tidak dipupuk dan dikembangkan. Fasilitasilah anak-anak untuk terus meningkatkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawal kalimat tauhid anak-anak kita. Kawal terus kalimat tauhid anak-anak. Anak-anak ini kadang senang dengan mainannya. Tidak apa-apa, kasih dia mainan, tapi demi menjaga kalimat tauhid. Inilah nanti yang menjadikan mereka generasi-generasi robbani. Kunu robbani, jadilah kalian robbani, hamba Allah sejati. Jadilah. Mudah-mudahan ayat Al-Quran dan hadis yang kita dengar pada pagi hari ini mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita akhiri, ada yang ingin kita diskusikan atau ada pertanyaan, kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang sekiranya ingin bertanya, kami persilakan terkait dengan tema kita pada hari ini. Sekiranya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema menumbuhkan keluarga robbani, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ustaz saya bertanya, membentuk keluarga rohani tadi ya, dari kecil kita sudah berusaha anak-anak kita beri contoh, kita sholat, kita ajak sholat, ngaji, kita sekolahkan ngaji. Tapi setelah dewasa itu kan mereka mempunyai jati diri, ya. Kemudian lingkungan juga akhirnya mungkin mengalami penurunan, dan kita mungkin sudah tidak bisa berbuat banyak lagi untuk mereka karena biasanya mereka sudah mulai punya pendapat atau istilah bahasa Inggrisnya ngeyel ya. Itu bagaimana Mas Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya namanya perkembangan anak begitu. Pasti ada ngeyelnya, dan itu rumah manusia itu begitu. Yang penting
Yang penting ada hidayah Islam dalam benak anak kita. Itu sudah menjadi satu pegangan. Dan kita harus minta sama Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan berubah kalau sudah hidayah. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang sudah Allah kasih petunjuk, tidak akan bisa menyesat. Siapa yang sudah disesatkan, tidak akan ada petunjuk. Fir'aun sama koleganya kurang bejat apa? Sampai di Al-Quran diabadikan cara dia masuk neraka diceritakan sama Al-Quran. Ada belum terjadi? Ya kan? Musa hidup di tengah-tengah model itu lingkungannya. Ya kan ada teori lingkungan itu mempengaruhi pertumbuhan. Ya kan? Ada teori itu. Ya ini salah satu yang mengatakan teori. Ternyata Musa hidup di lingkungan orang kafir, di lingkungan orang yang bejat, yang mengaku dirinya Tuhan. Dia tidak ikut mengaku Tuhan, bahkan menjadi hamba Allah yang ngajak pemimpin durjana tadi, ayo balik, dengan bahasa yang memahami. Jadi terus doakan ya. Kalau ada anak-anak yang model begitu, kita lihat sesuai ekspektasi kita, ini tidak apa-apa. Yang penting Islam minimal itu, atau yang penting adalah ilaha illallah dalam dirinya. Kalau terus itu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus menjaga hidayah. Itu penting. Dan kalau kita mau anak kita dipermudah, ada rumusnya dari Nabi SAW. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana 'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong hamba Allah yang lain. Jadi tolong bantu anak-anak orang lain. Nah, ini bapak-bapak bisa terapkan atau ibu-ibu bisa terapkan begitu. Ada anak orang lain susah sekolah, bantu. Itu anak kita akan dibantu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi ngomong begitu. Allah akan membantu hambanya selagi hambanya mau membantu hamba Allah yang lain. Nah, ini saja. Jadi kalau kita sudah waduh susah anak saya begini seterusnya, coba bantu anak orang. Bantu anak orang atau ajarkan anak orang itu. Nah, itu ada berkah. Nah, itu nanti Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan. Jadi gitu ya. Bapak Ibu yang penting ada tauhid dalam hati kita, kawal terus saja. Doakan agar selalu anak-anak kita, keturunan kita sabitna ala kalimatin tauhid. Jadi Allah tancapkan dalam benak kita dan keturunan kita yang agar selalu menegakkan kalimat tauhid. Nah, itu saja. Allah Ta'ala. Yang lain mungkin Bapak Ibu sekalian terkait dengan tema kita pada pagi hari ini. Sekali lagi diinformasikan untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya. Kayaknya cukup besar. Ya. Cukup ya, cukup. Kita akhiri dengan doa. Ya. Mari sama-sama kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah.